Jumpa lagi dengan Suhu Henokwok di warung Soto Koya Acong Nilakandi, Bandar Lampung. Kali ini saya akan membahas satu kesulitan yang akhirnya akan berdampak dalam kesehatan banyak orang. Itu masalah relasi dengan pasangannya. Ada banyak orang merasa kecewa dengan pasangannya, lalu merasa engkau sudah berubah. Aku sudah tidak bisa lagi mencintai kamu karena kamu sudah berubah. Sebenarnya ini adalah sebuah paradigma yang keliru, karena sebenarnya hampir tidak ada orang yang tidak berubah. Cuma selama ini kita belum menemukan hal yang lain di dalam dirinya yang menurut kita adalah buruk atau sesuatu yang tidak kita sukai. Ya karena kita masih tanda petik dimabuk cinta. Sehingga kemudian ketika rasa cinta itu, sayang itu menjadi luntur, kemudian kita menganggap bahwa kamu sudah berubah. Nah, persoalan yang utama sebenarnya adalah kita itu selalu mengikuti perasaan kita bahwa cinta adalah suatu emosi atau rasa saja di mana kita dikendalikan olehnya. Padahal cinta atau mencintai adalah sebuah kata kerja di mana kita yang berjuang untuk melakukannya. Pada awalnya memang kita berjuang untuk menikahi orang yang kita cintai, betul? Tapi jangan lupa setelah itu kita berjuang untuk mencintai orang yang kita nikahi. Jika kita disetir, dikendalikan oleh rasa cinta yang kebanyakan itu hanya bersifat sementara, maka tidak akan ada keluarga yang bahagia sampai selama-lamanya. Karena perasaan-perasaan itu hanya dikendalikan oleh hormon, ada semacam hormon feromon yang mengendalikan perasaan kita. Hanya rasa kita terhadap pasangan menjadi hilang, menjadi hampa, menjadi hambar. Lalu kemudian kita merasa udah tidak nyaman lagi, lalu hidup bersama dalam satu rumah, satu keluarga, di mana kita tidak lagi menganggap dia sebagai pasangan, sebagai orang yang layak untuk kita berbagi dengan dia. Ini persoalan. Jadi yang mesti dirubah adalah, ya dia seperti itu orangnya. Dari dulu ya begitu, cuma kita nggak tahu. Nah sekarang bagaimana kita belajar mencintai, berjuang, untuk tetap berkomitmen menyayangi dia apapun yang terjadi. Tentu kalau ada kesalahan-kesalahan harus kita luruskan, harus kita tegur, kita nyatakan. Tetapi perihal hal-hal lain yang bersifat kelemahan tentu harus belajar menerima. Jadi yang perlu dirombak adalah sekali lagi paradigma. Maka saya tidak menyebut diri sejak dulu sebagai motivator, tapi paradigm shifter. Yang perlu diubah adalah paradigmanya. Bagaimana kita mencintai yang sudah ada. Bukan berusaha memiliki apa yang kita senangi, tapi berusaha menyenangi apa yang kita miliki. Baik kalau kita bisa memiliki yang kita senangi, tapi mau berapa banyak upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan semua yang kita harapkan itu. Bukankah lebih baik kita berjuang untuk mencintai, menyenangi, menikmati apa yang ada. Dua belah pihak ya harusnya ya. Artinya baik suami atau istri, dua-duanya harus melihat dalam pandangan yang sama bahwa inilah pasangan yang sudah aku pilih dan aku berkomitmen, bahkan aku sudah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan para saksi untuk hidup bersama dengan dia. Menerima dia apapun yang terjadi dan hanya maut yang memisahkan. Nah, persoalannya itu adalah banyak orang kemudian hidup di dalam suatu perangkap yang kita mau keluar nggak berani, diteruskan jadi masalah. Jadi bagaimana solusinya? Sederhana sekali. Lihat pasangan Anda apa adanya, terimalah dia apa adanya, lalu belajar berdamai dengan keadaan dengan menyesuaikan apa yang di dalam diri kita. Tentu semuanya ada di dalam batas-batas norma-norma yang kita yakini sesuai dengan iman yang kita percaya. Henokwok dari Warung Acong. Selamat siang.